Halo semua, kembali lagi sama gue Jimmy dari Audio Center. Oke, di video kali ini gue akan bahas sebuah soundbar, yaitu bertema JBL mereknya. Ya, ini brand baru nih, JBL bar 1000 dan 1300 yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya yang gue mau kasih info, video kita yang kemarin tentang edukasi audio itu sempat viral yang dibawain oleh Coronal ya langsung. Nah itu kalian bisa lihat video-video tentang audionya. Dan di sini gue akan bahas soundbar dari JBL kembali lagi. Tanpa basa-basi, langsung aja kita di video unboxingnya yang pertama-tama. Tapi sebelum unboxing jangan lupa untuk klik subscribe untuk menunggu update video selanjutnya. Oke, langsung aja ke video unboxingnya. Let's go! Oke, tadi kita sudah melihat video unboxingnya seperti apa. Kalian sudah lihat ukurannya bagaimana dari video dusnya ini. Sekarang kita bahas ke kelengkapan dari soundbar masing-masingnya. Yang akan kita bahas adalah di JBL bar 1000 terlebih dahulu. Yang ada di belakang gue saat ini nih. Ini JBL bar 1000 dan kelengkapannya itu kurang lebih yang ada di sebelah kiri gue. Gitu. Dan ini yang akan gue bahas adalah kelengkapannya salah satu aja karena kurang lebih isi dalam dus ini sama. Nanti yang membedakan adalah di side capsnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah side capsnya si JBL bar 1000. Dia mempunyai dua pasang yang berarti 4 piece dan mempunyai tipe yang berbeda. Dan di sini gue akan buka salah satu. Yang pertama nih untuk si soundbarnya ya. Jadi dia mempunyai side caps yang untuk soundbarnya, penutupnya. Jadi cara kerjanya adalah di sini gue akan lepas dulu nih si JBL bar 1000-nya. Nih, ini sudah terlepas. Nah, nanti untuk kalian yang mau ini bisa dipasangkan di sebelah kanan. Di sini tinggal masukin aja. Dan di sini sudah ada tutorial apa ya? Kayak kita sudah terlihat lah di sini bagian R berarti right, ada bagian kanannya. Jadi kalian nggak perlu takut salah untuk memasukkannya. Nah, berikutnya itu yang side caps. Yang kedua adalah side caps yang untuk penutup si surroundnya. Jadi ini kita buka dulu. Ini untuk penutup si surroundnya. Ini surroundnya adalah, jadi misalkan kalau kalian mau di cover nih bagian bawahnya si JBL, kalian bisa tutup seperti ini. Dan dia bersifatnya magnet. Nah, kalian tinggal taruh aja di sini untuk surroundnya, gitu. Oke. Itu untuk side caps dari si JBL bar 1000. Dan akan kita bahas selanjutnya adalah kelengkapan dari si JBL bar 1000 dan 1300. Dan ini kurang lebih sama. Jadi gue akan buka salah satu aja. Di sini yang akan kita buka yang di sebelah kiri. Ini mungkin kita kesampingkan dulu ya. Oke, dalam yang pertama kita akan menemukan seperti ini buku panduan manual, buku Quick Start and Guide.
Jadi kalian di sini sudah lengkap. Seperti biasanya lah, yang seperti gue udah bahas pasti ada manual book dan lain-lain. Dan pastinya si JBL ini isinya ada wall bracket untuk ditaruh di tembok. Dapat baterai seperti biasa. Ini juga, ini untuk bautnya ya. Kemudian ada kabel HDMI yang sudah support ARC dan ARC. Jadi kalian nggak perlu beli kabel lagi. Ini sudah tersedia di dusnya. Dan ini baut-bautnya. Ini juga sama baut-bautnya. Dan berikutnya ada di remote-nya. Remote-nya tampilannya kurang lebih sama. Di sini, oke ini tertutup rapat ya. Gue nggak bisa buka. Tapi di sini masih kelihatan ada tombol-tombol untuk volume up, volume down, input, untuk adjust Dolby Atmos-nya, adjust bass-nya, adjust surround-nya, itu lengkap di sini. Kemudian ini apa ini? Wah, ini woman bracket-nya, yang dia agak beda ya sama yang gen sebelumnya. Dia bentuknya berhuruf L ini, itu lebih bagus sih. Karena mungkin barnya lebih besar, jadi dia dikasih wall mount bracket yang bentuknya huruf L. Dan pastinya JBL nggak pelit sama kabel. Ya, kalian bisa lihat kabel sebanyak ini, memang JBL nggak pelit sama kabel. Kalian nggak perlu khawatir untuk kehilangan kabel, semua lengkap di sini. Oke, itu kelengkapan dari si JBL soundbar. Bar 1000 dan 1300. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke tampilan desain, spesifikasi, dan perbedaannya apa aja. Oke, sekarang kita bahas ke tampilan dari si kedua soundbar ini. Ya, yang ada di depan gua adalah saat ini tampilan soundbar yang di depan JBL bar 1000 dan JBL bar 1300. Secara panjang ini udah beda. Lebih panjang dan lebih besar sih JBL bar 1300. Namun secara ukuran subwoofer sama, dia karena sama-sama 10 inch. Oke, di sini gue mau bahas dulu sebelum kita masuk ke speknya. Di Amerika JBL bar 1300 itu subwoofernya adalah 12 inch. Jadi setelah masuk ke Asia atau ke Indonesia, kita sudah masuk di yang 10 inch. Gua belum tahu kenapa, tapi memang dari sananya si JBL menginfokan bahwa JBL bar 1300 ini spesifikasi subwoofernya ukurannya tidak sama dengan yang di Amerika. Kalau yang di Amerika 12 inch, kalau yang kita dapat 10 inch. Jadi kalau yang di Amerika nama soundbarnya adalah JBL bar 1300X, sedangkan kita hanya JBL bar 1300. Oke, itu sedikit informasi yang bisa gue berikan mengenai si JBL bar 1300. Nah, sekarang kita bahas lagi ke tampilan berikutnya. Untuk bagian atas kurang lebih sama seperti bar 1000. Terus ya tadi gue bilang bobotnya lebih berat dan lebih besar. Untuk bentuk surroundnya juga ini yang dipegang 1300. Dia, nah nanti ada fitur menarik dari si surround ini, nanti kita akan bahas. Berikutnya ada JBL yang bar 1000, ini surroundnya terlihat lebih kecil, lebih mungil ya, lebih mini. Dan ini surroundnya hanya untuk si rear dari barnya aja. Jadi dia belum ada fitur apa-apa. Nanti kita akan bahas yang 1300. Oke, langsung aja kita masuk nih ke spesifikasinya. Yang pertama-tama yang akan dibahas di speknya adalah bagian belakangnya si JBL kedua soundbar ini, yang mempunyai input dan output yang sama. Yang pertama ada USB yang biasa digunakan untuk service atau enggak firmware update. Ya, kan gue juga udah pernah bilang kalau JBL soundbar di sini USB-nya nggak bisa untuk lagu, sayangnya. Ethernet di sini untuk internet. Kalau kalian masuk kabelan tinggal masukin dari router. Fungsinya apa?
ya, biar bisa denger musik, bisa streaming dan lain-lain. Ada HDMI input 1 sampai 3 dan HDMI out TV ARC dan ARC, dan ada juga digital inputnya itu optical. Jadi kalau seperti yang udah gue juga pernah bilang, optical itu bisa digunakan opsi kedua sebagai jika HDMI di TV kalian belum support ARC atau ARC. Tapi kalau sudah support, gue sarankan kalian harus menggunakan ARC atau ARC-nya karena kualitas suaranya jauh lebih bagus daripada optik. Tapi bukan berarti optik jelek ya, tetap bagus. Cuman gue hanya merekomendasikan untuk memanfaatkan fitur yang ada gitu. Oke, spesifikasi berikutnya adalah di total output powernya. Si JBL Bar 1000 ini mempunyai output powernya 880 watt, yang dimana menjadi 3 kategori. Untuk soundbarnya sendiri itu mempunyai 440 watt, dan surroundnya itu mempunyai 2 kali 70 watt, dan 300 wattnya adalah di bagian subwoofer. Dan JBL Bar 1000 ini mempunyai 714 channel, yang dimana 7 speakernya di soundbar, 1-nya di subwoofer, dan 4-nya di bagian surround. Jadi satu surround ini mempunyai 2 speaker gitu. Oke, berikutnya JBL Bar 1300 mempunyai total daya output powernya itu di sekitar 1170 dan channelnya di 1114, yang dimana untuk si soundbarnya itu 11 speaker dan surroundnya 4 speaker gitu. Yang dimana-mana tadi sama seperti Bar 1000 mempunyai 2 speaker masing-masing. Total daya outputnya tadi kan 1170 watt, yang dimana si soundbarnya ini mempunyai wattnya 650 dan si surroundnya mempunyai 2 kali 140 kalau nggak salah. Dan yang ketiga adalah di bagian subwoofer juga di 10 inch dengan totalnya 300 watt. Jadi udah kelihatan nih perbedaannya dari segi ukuran dan segi spek aja jauh gitu. Dan berikutnya ada fitur-fitur yang kurang lebih sama ya. Di sini juga udah dijelasin, ada Dolby Atmos, DTS:X, dan Dolby Vision, Bluetooth, AirPlay, Alexa, Spotify Connect, dan pastinya kalau kalian punya Tidal Connect, dia udah support Tidal Connect menggunakan WiFi, tapi harus di setting ke JBL aplikasinya melalui handphone. Dan berikutnya dari segi ukuran tadi kita sudah bahas untuk subwoofernya, belakangnya kurang lebih sama. Nanti kalian bisa lihat aja belakangnya sama, ukuran sama. Jadi memang yang membedakan di bagian lebih di soundbarnya. Oke, tadi kita sudah bahas spesifikasi dari kedua soundbar ini. Sekarang gue mau info sedikit mengenai fitur rahasia dari si JBL soundbar 1300. Tapi ini khusus si Bar 1300 aja ya. Sayangnya 1000 ini belum ada fitur rahasianya. Fitur rahasianya bagaimana sih? Nah, fitur rahasia di sini ternyata soundbarnya ini dia bisa di pairing menjadi speaker aktif, yang dimana hanya 2 speaker surroundnya aja yang menyala, tapi soundbarnya tidak menyala. Fitur ini hanya berlaku untuk si Bar 1300 aja. Jadi untuk Bar 1000 sayangnya belum ada gitu. Oke, sebelum kita bahas, gue mau sedikit notice mengenai kedua dimensi dari si bar ini ya. Tadi kan kita bahas spesifikasinya, sekarang kita bahas dimensinya. Oke, dimensinya ini gue harus lihat dulu karena gue nggak hafal. Dari ukuran bar 1000-nya, dari panjang soundbarnya dia mempunyai sekitar, ini tanpa si surroundnya, dia di sekitar 88,5 cm. Tapi pada saat sesudah dipasangkan surroundnya di sini, dia panjangnya menjadi 1,2 cm. Kemudian lebarnya itu 5,6 cm.
dan tingginya di sekitar 12,5 cm. Jadi sekali lagi pada saat soundbarnya tanpa terpasang si surround, dia di 88,5 cm, dan setelah dipasangkan surround menjadi 1,2 meter ya. Jadi 1,2 meter. Dan dimensi dari si subwoofernya ini mempunyai dua ukuran yang sama, yaitu di sekitar panjangnya itu 30,5 cm dan lebarnya di 44,5 cm, sedangkan di tingginya 30,5 cm. Jadi ini subwoofer dari si kedua soundbar tersebut. Dan yang berikutnya kita bahas di ukuran dimensi dari bar 1300 nih. Oke, bar 1300 di sini tertulis bahwa total soundbar dengan si surround itu di sekitar 1,4 meter. Wow, panjang ya. Jadi pada saat surroundnya terpasang, dia menjadi 1,4 meter. Sedangkan untuk tanpa surround, dia di sekitar 1 meter panjangnya. Lebar itu di 60 dan lebar di 60 dan tingginya di 13,9 cm. Oke, berikutnya adalah fitur yang tadi rahasia dari bar 1300. Oke, fitur ini sebenarnya baru dan belum ada di soundbar JBL manapun. Dan di sini gue akan tutorialkan bagaimana caranya untuk menjadi si speaker aktif ini. Oke, di sini gue taruh di atas aja ya, biar kalian juga terlihat. Ini dalam keadaan mati. Ini dalam keadaan mati. Kita tinggal nyalakan di sini. Kemudian kita juga tinggal nyalakan di sini. Bagaimana kelihatan menyalanya? Nah, ini tampilan bagian depannya. Dia ada titik-titik warna putih, artinya menyala. Dan di sini inputnya dia masih untuk koneksi detachable-nya ke soundbar. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi speaker aktif? Oke, berikutnya ini ada tombol logo Bluetooth, kita klik di sini. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan. Ini kita tombol klik juga di sini. Sudah terdengar ya suara pairing? Oke, sayangnya yang sebelah ini agak low ya. Gue khawatir pada saat menyala itu takutnya mati. Cuman kita coba dulu aja. Oh ya, berikutnya di sini kita pairing menggunakan Bluetooth. Pairing. Oke, sudah ada suara pairingnya. Nah, bagaimana untuk cara pairing dari kedua ini? Oke, berikutnya mungkin gue mau coba satu lagu dulu. Dan lagu ini mungkin gue akan coba menggunakan satu lagu. Adalah oke. Ini suara, mungkin kalau kalian terdengar ini masih suara sebelah kanan. Nah, bagaimana sih cara pairingnya? Oke, cara pairingnya adalah kita tahan logo ini selama 5 detik. Sudah ada pairing lagi suaranya. Di sini tinggal pairing aja. Nanti dia akan terpairing dengan sendirinya. Nah, ini adalah dua lagu dari speaker aktif ini. Dan soundbar ini dalam keadaan mati, tidak ada kabel power sama sekali. Dan dia memiliki baterai 6000 mAh, sedangkan untuk yang JBL bar 1000 dia mempunyai 3300 mAh per speakernya gitu. Jadi kalau kalian mau main speaker aktif ini,
Ya, berarti kalian harus beli yang bar 1300 gitu. Gimana cara untuk mengembalikan ke soundbar lagi? Kalian tinggal pencet aja ke sini. Tinggal pencet, otomatis suaranya nanti akan kembali ke soundbar. Simple dan berguna. Karena buat gua surround ini buat jadi speaker aktif very worth it dan suaranya oke. Oke, tadi kita sudah bahas fitur-fitur rahasianya. Sekarang kita bahas dari edukasi singkat aja sih dari kedua soundbar ini. Edukasinya adalah yang pertama gue mau bahas dari Dolby Atmos-nya. Dolby Atmos yang sebenarnya itu adalah sebenarnya yang seperti home theater. Yang misalkan kalian kalau melihat bioskop-bioskop di luar, itu kan speakernya yang terpisah, yang taruhnya peletakannya di atas. Nah, itu Dolby Atmos yang sesungguhnya. Namun, Dolby Atmos yang di soundbar ini adalah dimana dia tetap keluar Atmos, tapi memang tidak sesurround yang seperti yang di luar-luar atau mungkin mini home theater atau home theater system gitu. Bagaimana sih cara kerja si home theater, si Dolby Atmos ini di soundbar? Oke, gue mau jelasin sedikit. Yang pertama adalah kalian bisa manfaatin surround-nya. Surround-nya yang tadi gue bilang, ini kalian bisa, ini kan sudah detachable. Kalian bisa letakkan di sebelah kiri dan kanan, atau enggak kalian bisa letakkan di surround kiri, samping kiri dan samping kanan, atau di surround back. Nah, di sini peletakannya adalah pada saat kalian taruh di surround back, suara Atmosnya jauh lebih luas. Kalau kalian taruh di depan, dia tetap ngelemparnya ke atas, baru buang ke bawah. Jadi kalau memang kalian mau mencari sensasi megahnya Dolby Atmos, ya gue sarankan si rear-nya diletakkan di samping kalian atau di belakang kalian. Kalau kalian mau di depan sini ya bisa, cuman gue rasa gue pernah coba ya surround-nya nggak lebar lah. Jadi dia tetap nembak ke atas, cuman belakangnya kurang dapet. Gitu. Terus berikutnya, banyak yang nanya ke kita mengenai soundbar ini bisa nggak sih jadi untuk karaoke? Jelas tidak sama sekali. Dan kita tidak rekomen juga. Karena apa? Di sini nggak ada yang namanya mic input atau gimana. Kalau kalian mau karaoke, ya gua saranin kalian beli mixer atau enggak karaoke speaker yang kecil-kecil buat vokalnya doang. Baru lagunya kalian bisa masukin ke dari TV, bisa dari TV ke soundbar. Nah gitu. Tapi vokalnya kalian nggak bisa masuk ke JBL. Karena tidak mempunyai input mic-nya. Atau enggak, ya minimal kalian tuh harus punya mixer dan karaoke speaker yang kecil-kecil yang hanya untuk sekedar untuk menyanyinya atau vokalnya. Karena suaranya ya jauh lah lebih efektif gitu buat gua. Karena selama kita jual, mereka banyak yang nanya, Pak ini bisa nggak jadi soundbar karaoke? Terus kita bilang ya nggak bisa. Kalau memang mau soundbar karaoke, kita sarankan Bapak atau Ibu beli mixer, kemudian tambah speaker karaoke lagi. Sama mic-nya, ya udah pasti itu udah buat vokal nyanyinya. Lagunya kalian bisa cari di YouTube, atau kalian bisa beli media player, karaoke playernya, tinggal masukin ke mixer. Sesimpel itu aja kalau kalian nggak mau ribet. Jadi pasti absolutely tidak bisa. Tapi kalau kalian memang maksa mau buat karaoke, yang tadi gue saranin, kalian beli mixer, beli karaoke speaker, dan mic-nya. Sudah, simple itu. Dan itu mungkin edukasi singkat yang bisa gue berikan. Mungkin nanti kalau kalian mau tanya-tanya, bisa di kolom komen aja ya gitu. Oke, sekarang kita akan compare di kedua JBL Bar 1000 ini dan 1300. Suaranya bagaimana. Nanti kita compare menggunakan mungkin antara Bluetooth biar sama-sama adil. Dan atau nanti mungkin kita sama-sama adil pakai WiFi juga, kita nggak tahu, nanti kita bahas berikutnya. Oke, langsung aja nih kita compare untuk kedua si speaker soundbar ini. Let's go.
Oke, tadi kalian sudah dengarkan perbandingan dari JBL Bar 1000 dan 1300. Bagaimana suaranya? Ya kalian bisa komen di YouTube kami. Mungkin kalau memang kalian ada tambah review, itu juga sangat bermanfaat informasinya buat kami dan juga untuk yang penontonnya. Karena mungkin ada beberapa yang nggak gue bahas, kalian bisa tambahkan di situ. Oke, kalau dari pribadi gue lebih suka Bar 1300 pastinya. Walaupun subwoofernya sama-sama powernya 300 watt dengan ukuran sama, tapi vokalnya itu jauh lebih clean, lebih detail, lebih bagus dari si Bar 1000. Bukan berarti Bar 1000 jelek, tidak, tetap bagus. Cuman ya nggak mungkin JBL membuat satu kategori yang misalkan Bar 1000 dan 1300 suaranya sama. Enggak. Tetap lebih rekomen gue Bar 1300. Tapi balik lagi ke kalian, kalau kalian memang bisa ada budget lebih, ya kalian bisa ambil yang Bar 1300. Oke, gue mau infoin juga bagaimana cara belinya. Dan cara belinya kalian bisa mampir ke e-commerce kami. Nanti ada link-linknya di deskripsi produk kita akan berikan. Kemudian kalian juga bisa mampir ke offline store kami di Glodok Plaza lantai dasar nomor 33A. Or, kalau kalian memang nggak sempet nih datang ke toko, kalian bisa beli melalui WhatsApp kami atau WhatsApp gua sendiri dengan Jimmy. Nanti nomor-nomornya dicantumkan di link description gitu. Oke, untuk pembelian direct langsung dan pembelian pokoknya direct langsung atau offline store, kalian akan mendapatkan diskon khusus dan lumayan besar untuk produk JBL ini. Kalau kalian penasaran ya nanti tinggal WhatsApp atau mampir aja ke toko. Nanti kita kasih pasti diberikan diskon khusus gitu. Nah, berikutnya karena kita sudah bahas semua spesifikasinya dan semuanya, ya kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Audio Center gitu. Dan jangan lupa komen kalian sangat berarti buat kami. Pasti kami bales walaupun memang tidak semuanya gitu. Oke, mungkin review sekian dari gua Jimmy mengenai JBL Bar Soundbar 1300 dan 1000. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.